ketentuan sidang sebagai berikut. Jadi pelaksanaan seminar dihadiri oleh mahasiswa, pembimbing, dan mahasiswa lain minimum 5 orang. Kemudian dipimpin oleh pembimbing dan dilaksanakan kurang lebih 55 menit, jadi 20 menit presentasi ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi tolong hadirin yang di sini ya, mahasiswa, tolong bisa kasih pertanyaan ke Timothy minimal 1 pertanyaan. Oke, jelas? Baik, Timothy ada pertanyaan? Dari saya tidak, Pak. Tidak, oke. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu presentasi. Silakan waktunya 20 menit. Baik. Oke, selamat pagi Pak Wikan selaku dosen pembimbing dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Perkenalkan saya Timothy dengan NIM 135170887 ingin menceritakan tentang apa yang sudah saya kerjakan untuk proyek tugas akhir saya. Jadi kita langsung masuk ya ke pendahuluan. Jadi pendahuluan itu isinya kurang lebih latar belakang, masalah, dan tujuan apa sih sebenarnya yang ingin diselesaikan di tugas akhir ini. Nah, yang pertama adalah efek antrian panjang pada toko retail. Jadi, menurut penelitian yang diadakan oleh Bosch, jadi panjangnya antrian di toko-toko retail, terutama pada bagian kasir ya, itu tuh mematikan minat untuk berbelanja sekitar 50% pada pelanggan. Jadi, ibaratnya potensi customer itu berkurang gitu ya, hampir setengahnya. Dan hilangnya minat berbelanja ini merugikan kerugian yang tidak kecil ya, sekitar 14,3 miliar euro. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Adyen di tahun 2018 untuk studi kasus Eropa. Nah, jadi berapa sih kira-kira waktu tunggu tiap orang gitu ya untuk di check out ini? Jadi menurut riset, pelanggan dengan golongan umur tuh yang berbeda-beda tuh mempunyai waktu menunggu yang berbeda juga. Jadi pelanggan dengan golongan umur di atas 55 tahun itu waktu menunggunya di sekitar angka 7 menit, dan golongan muda di sekitar 25 sampai 34 tahun itu memiliki waktu menunggu yang sekitar 6,39 menit. Jadi cukup cepat. Keadaan ini diperparah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini didapatkan dari triwulan 1, 2, 3 di tahun 2020 itu mengalami penurunan ya. Dan penyebabnya jelas, salah satunya yang pasti karena PSBB, karena pandemi COVID. Nah, di sini juga dituliskan bahwa konsumsi rumah tangga, yaitu disediakan oleh industri retail, itu mengalami penurunan sebesar 4,04% dengan kontribusi Pulau Jawa di sekitar angka 58,88%. Jadi sudah bisa digambarkan sedemikian berdampaknya konsumsi industri retail di Indonesia. Nah, ini adalah penyebab yang saya sebutkan. Jadi pertama tuh diberlakukan PSBB. Jadi ini tuh menyebabkan kerugian pastinya karena beberapa toko retail harus ditutup karena di toko retail konvensional kan menggunakan ada interaksi langsung ya, antara banyak orang. Lalu penyebab kerugian berikutnya adalah beberapa pengeluaran tidak bisa dipangkas. Misalkan pada toko retail yang diharuskan untuk tutup, dia tetap harus membayar beban sewa atau gaji karyawan di tengah profit perusahaan yang menurun. Jadi solusinya adalah low touch ekonomi. Jadi yang ingin dihadirkan pada tugas akhir ini adalah sistem low touch ekonomi di bidang retail. Jadi apa itu low touch ekonomi? Itu sebenarnya interaksi proses bisnis yang dilakukan dengan minim interaksi langsung ya, antar manusia. Jadi biasa menggunakan platform media internet atau platform digital gitu. Nah, cashless checkout ini sebenarnya apa sih? Jadi intinya adalah dia tuh merupakan metode pembayaran yang dilakukan pada toko retail tanpa menggunakan petugas kasir sebagai pelayannya. Jadi pelanggannya melakukan aktivitas berbelanja seperti biasa, mengambil barang belanjaan, tetapi pembayarannya dia melakukan pemindaian sendiri gitu. Ada berbagai metode, nanti akan dijelaskan berikutnya. Oke, jadi rumusan masalah yang akan ya coba diselesaikan pada tugas akhir ini adalah bagaimana rancangan proses bisnisnya. Kan tentunya akan mengalami perubahan ya kalau misalkan sistem pembayaran ini dibedakan. Lalu apakah spesifikasi teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang bisa diperlukan untuk mengimplementasikan rancangan cashless checkout. Nah, jadi tujuannya dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk membuat rancangan sebuah sistem cashless checkout yang diharapkan dia
dapat diimplementasikan dengan harga yang relatif murah untuk sebuah toko retail. Oke, kita masuk ke bagian studi literatur. Ini bagian ini akan membahas tentang implementasi serupa dan teknologi yang akan digunakan. Nah, jadi studi kasus yang pendekatan yang telah dilakukan oleh big player ya, seperti Amazon ini, dia juga sudah menerapkan sebuah teknologi bernama Amazon Go. Jadi Amazon Go ini dia menggunakan kamera dan computer vision untuk menentukan barang apa aja sih yang dibeli oleh masing-masing pelanggan. Kalau bisa dilihat itu di atas di bagian ceiling tokonya terdapat kamera-kamera berjejer yang menghadap ke rak-rak tokonya ya. Jadi dia secara 24 jam dia merekam apa saja yang terjadi di dalam toko tersebut. Yang kedua ada big player juga yang lain ya dari China, ini dari Alibaba. Nah, ini, dia mempunyai toko retail bernama Future Mart. Ini juga sebenarnya prinsipnya lumayan sama, tapi dia untuk loginnya dia menggunakan computer vision juga ya dengan mengenali biometrik wajah. Nah, jadi apa sih sebenarnya rancangannya yang analisis solusinya yang ingin digambarkan ya. Jadi gini, ini adalah flow penggunaan sistemnya. Jadi pertama, seperti tadi dijelaskan, ini tidak terlalu ada banyak perbedaannya. Jadi pelanggan memasuki toko. Proses kedua, pelanggan berbelanja seperti pada toko retail umum ya. Jadi pelanggannya mengambil barang-barang belanjaannya yang ingin dibeli. Nah, masuk ke 3, 4, 5, dan 6 ini adalah proses pembayaran yang ingin dirubah. Jadi proses nomor 3 itu adalah nanti, jadi sebelum melakukan pemindaian barang, pelanggan tuh memindai kartu anggota. Tujuannya ya untuk menentukan agar sistem ini tahu siapa sih sebenarnya yang sedang melakukan transaksi. Nah, untuk bagian 4 baru pelanggan memindai barang-barang belanjaannya satu persatu ya. Jadi nanti di barang belanjaannya itu sudah ada ditempeli stiker-stiker RFID atau label-label RFID yang nantinya akan di-scan pada RFID scanner yang pada sistem yang dibuat. Lalu yang lanjut ke proses kelima, pelanggan memindai kartu pembayaran. Nah, ini merupakan salah satu batasan masalah yang ada di pengerjaan tugas akhir ini. Jadi untuk pembayaran saya membuat sistem dengan masih menggunakan uang virtual ya, jadi belum menggunakan uang asli dengan alasan belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk menangani verifikasi pembayaran karena itu di luar skop dari penelitian. Lalu masuk ke 6, ini adalah penentuan di mana sebuah transaksi itu berhasil atau tidak. Jadi kalau misalkan berhasil, maka saldo akan dikurangi. Jika gagal, maka pelanggan harus mengulangi keseluruhan flow lagi. Oke, jadi masuk ke teknologi pertama yaitu RFID. Jadi apa itu RFID? Mungkin kalau sudah kenal, RFID adalah sebuah teknologi yang dipakai untuk mengirim data secara wireless menggunakan frekuensi gelombang radio. Jadi RFID ini ada banyak, ada aktif, pasif ya. Untuk RFID yang dipakai di penyelesaian sistem ini, saya menggunakan RFID pasif karena pertama harga implementasinya lebih murah dan dia sudah cukup untuk menjalankan sistem ini. Jadi RFID ini terdiri dari dua komponen utama yaitu reader dan tag. Itu sudah jelaskan ya. Nah, ini adalah analisis kenapa sih saya memilih RFID dibandingkan teknologi Amazon Go yang tadi menggunakan kamera. Yang pertama dari harga, karena tujuannya tadi adalah untuk membantu pasar retail Indonesia yang rasanya sih hampir tidak mungkin untuk berani mengimplementasi sebuah sistem dengan harga 2-5 juta rupiah per kamera ya. Kamera juga nggak mungkin cuma satu karena rak-rak tokonya juga ada banyak. Sedangkan RFID itu membutuhkan harga sebesar Rp15.000 itu untuk spesifikasi paling bawah, paling minimal, dan 5 juta rupiah itu untuk spesifikasi yang sangat tinggi. Itu per scanner. Jadi kalau jumlah scanner yang dibutuhkan kan hanya sedikit, tinggal ditentukan dari seberapa banyak row kasir yang ingin digunakan. Terus waktu implementasi RFID juga lebih singkat karena dia tidak memerlukan waktu seperti yang di Just Walk Out, itu dia membutuhkan waktu untuk training model ya, karena sikap berbelanja orang-orang di setiap daerah tentunya ada perbedaan. Oke, ini yang kedua, microcontroller. Jadi microcontroller ini ada banyak. Yang digunakan di tugas akhir ini adalah Arduino Uno. Jadi microcontroller ini akan menjalankan program-program yang sudah dikompilasi dan disalurkan melalui saluran tertentu. Jadi kalau Arduino Uno ini kita menggunakan USB untuk menyalurkan hasil kompilasi program yang sudah dibuat dari IDE-nya. Nah, ini adalah analisis pemindahan Arduino.
Uh, jadi Arduino Uno ini bisa dilihat dia memang memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibanding alternatif-alternatif lainnya ya. Karena dia juga dihargai dengan harga lebih murah. Tapi pertimbangan memilih Arduino ini adalah dia sudah cukup dan kembali lagi kepada tujuan, yaitu mengimplementasikan sistem dengan harga yang seminimal mungkin ya. Jadi karena Arduino Uno ini sudah cukup memiliki kapabilitas yang cukup, maka Arduino Uno yang dipilih. Tapi untuk mengatasi kurangnya kapabilitas, nanti akan digunakan modul-modul tambahan. Nanti akan dijelaskan. Nah, kita masuk ke bagian implementasi, itu modul-modul yang akan digunakan dan sirkuit lengkapnya. Nah, ini adalah gambar dari label RFID yang digunakan. Jadi ada 3 jenis sebenarnya. Jadi yang pertama ini berbentuk seperti kartu. Itu adalah kartu label yang akan digunakan sebagai kartu anggota yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Lalu ada yang label jenis kedua, yaitu yang berbentuk stiker. Itu di kiri atas, lalu yang di tengah atas itu berbentuk keychain. Kedua label itu digunakan untuk menandai produk ya. Jadi tergantung dari, misalkan ada beberapa produk yang tidak bisa ditempel stiker, maka menggunakan keychain seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan blok memori RFID, digambarkan seperti ini. Jadi label RFID itu memiliki banyak sektor, lalu setiap sektor itu terdiri dari 4 blok. Dan di setiap blok terakhir di setiap sektornya itu digunakan, itu sudah di-reserve oleh sistem ya untuk keamanan akses. Jadi yang digunakan ini hanya blok 1, 2, 3 di setiap sektor. Terkecuali untuk sektor 0, jadi sektor 0 itu sektor 0 blok 0 digunakan untuk manufacturer block, itu untuk ID setiap label. Nah, ini ada modul kedua yang digunakan, modul ESP8266 tipe 01. Nah, ini adalah modul yang digunakan untuk mengakses, karena tadi si Arduino Uno ini tidak punya konektivitas jaringan nirkabel ya. Jadi modul ini digunakan untuk wireless, untuk masuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Dia punya pin 8 pin, flash memory 512 KB, dan konektivitas terbatas pada 2,4 GHz. Ini dirasa cukup ya, karena untuk Wi-Fi yang 5 GHz sepertinya terlalu overspec. Nah, jadi bagaimana cara si modul ESP tadi mengakses internet? Ini adalah perintah-perintah yang digunakan ya. Jadi AT, ada namanya AT command. Jadi AT itu untuk tes keaktifan modul. Lalu AT cw mode, cw jab, chipbox itu adalah untuk setup di awal. Jadi misalkan cw mode itu untuk mengatur mode Wi-Fi, cw jab itu untuk masuk ke jaringan Wi-Fi yang tersedia dan lain-lainnya. Lalu untuk mengirim pesannya tersendiri itu ada AT chip start, itu untuk start koneksinya, membangun jaringan. Lalu lanjutkan dengan chip send, ini mengirimkan data apa yang ingin dikirimkan, lalu chip close untuk menutup koneksi. Nah, ini adalah modul kedua. Jadi modul RFID scanner yang digunakan adalah MRFC522, ini dikembangkan oleh Mifair. Jadi ini adalah modul, salah satu modul yang paling minimum, yang paling murah, yang bisa digunakan untuk membangun sistem ini. Jadi dia menggunakan interface SPI, itu Serial Peripheral Interface, dengan arus stabil di angka 3,3 volt. Lalu frekuensi kerja 13,56 MHz. Nah, ini harus diperhatikan frekuensi kerja, karena tidak semua label bisa dibaca oleh modul ini ya. Jadi harus yang frekuensinya sama. Nah, ini adalah gambaran sirkuit lengkapnya. Yang kanan itu adalah foto aslinya. Karena ini masih bentuk prototipe, jadi memang masih berantakan. Jadi bisa dilihat kalau yang kiri itu biru adalah Arduino Uno, terus lalu di tengah itu ada modul hitam kecil, itu adalah ESP8266 yang sudah saya sambungkan. Lalu modul-modul ini disambungkan oleh Arduino Uno dengan bantuan breadboard untuk mempermudah jaringannya ya. Terus ada di kanan yang gambar sedikit terpotong, itu adalah RFID scanner. Untuk bagian gambar di kiri itu ada, kalau misalkan bagian gambar di kanan kurang jelas ya, itu adalah sirkuit rapinya seperti itu. Nah, kedua, jadi si microcontrollernya kan akan terhubung ke server ya. Jadi ini adalah server yang dibangun menggunakan teknologi Node.js dan Express.js.
server dan Arduino ini dirancang untuk berada di dalam satu jaringan yang sama ya. Jadi, bermain di localhost dengan alasan bahwa, eee, ada pertimbangan bahwa internet di Indonesia masih, terkadang jangkauannya banyak gangguan dan tidak semua masih belum terjangkau internet ya. Jadi, yang pertimbangannya adalah, seperti itu, jadi menggunakan localhost. Nah, ini adalah 4 endpoint sederhana yang sudah dibuat. Jadi yang pertama adalah scan produk, itu untuk, jadi setiap, kali di-scan akan hit ke endpoint scan produk. Lalu ada new order, setiap kali itu, pada pemindaian kartu anggota pertama kali sebuah transaksi dimulai. New ID itu adalah untuk, membuat ID baru. Lalu ada proceed checkout, itu untuk, proceed ke pembayaran. Nah, ini adalah kalau kita kembali lagi ke flow penggunaan yang tadi sudah dijelaskan, eee si new order itu akan digunakan di poin 3, lalu scan produk itu akan digunakan di yang keempat, yang 6 itu, proceed checkout. Oh 5, sorry, maaf, 5 proceed checkout. Nah, ini gambaran arsitektur sederhananya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, microcontroller itu setiap kali dia, mendapatkan stimulus dari, RFID scanner-nya, dia akan meng-hit ke API yang sudah dibuat tergantung oleh, kondisi-kondisinya. Lalu si database ini juga berada di satu lingkungan yang sama dengan server. Oke, masuk ke rencana pengujian yang akan dilakukan. Jadi, rencana pengujiannya adalah pertama kecepatan pembacaan label, karena tujuannya kembali lagi untuk mengatasi masalah lamanya, transaksi yang ada di kasir kan. Jadi targetnya adalah yang pasti lebih kecil dari, waktu menunggu yang sesuai dengan batasan, golongan usianya, yang tadi telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Lalu yang kedua adalah ketepatan pembacaan label, seberapa akurat, label yang didapatkan ini apakah, labelnya benar sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini juga akan diuji juga dengan kasus-kasus tertentu seperti misalkan membaca 2 label bersamaan atau, eee, misalkan ada benda-benda yang berpotensi untuk mengganggu, pembacaan. Nah, langkah selanjutnya adalah, pertama penambahan modul, karena sifatnya ini masih belum ada GUI-nya sama sekali. Jadi, saya berpikir untuk menambahkan modul berupa LCD screen, yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan setidaknya nama produk yang di-scan dan harganya berapa. Lalu ada yang kedua, emergency procedure. Ini adalah sebuah prosedur yang akan dijalankan ketika misalkan, jaringan koneksi lokal itu mengalami masalah. Jadi, rencananya semua transaksinya itu akan disimpan di lokal terlebih dahulu, tetapi dengan kuota tertentu mengingat, memori dari Arduino juga yang tidak banyak. Lalu, yang ketiga adalah melakukan pengujian, karena, pengujian pada pengembangan ini belum dilakukan. Sekian, mungkin dari saya, terima kasih. Oke, masih ada 4 menit. Ada yang mau ditambahkan? Sepertinya tidak, Pak, cukup. Oke, baik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-temannya untuk bisa memberikan pertanyaan. Ya, Fania. Oke, terima kasih Pak Wikan. Timo, boleh ke slide itu nggak, yang alur penggunaan sistemnya? Nah, jadi kan itu tuh habis pelanggan memindai kartu anggota, pelanggan memindai barang belanjaan, pelanggan memindai kartu pembayaran gitu ya. Itu tuh kan berarti harus terhubung ke WiFi. Nah, kan kalau kita yang tahu kan daerah di Indonesia itu kadang internet itu kurang stabil kan. Jadi ada itunya nggak? Backup plan-nya gitu kok, misalnya dia udah sampai tahap 4 itu internetnya putus gitu. Apakah dia harus ngulang lagi dari 3 atau bisa nyambung? Oke. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Terima kasih pertanyaannya, Fania. Jadi seperti yang saya tadi sudah bilang, sistem ini tuh berjalan di lokal ya. Jadi, ibaratnya kita tidak memerlukan koneksi internet keluar, jadi karena ini jaringan lokal. Tapi untuk misalkan kasus di mana misalkan jaringan lokal pun itu ternyata mengalami masalah, misalkan routernya sewaktu-waktu mati. Nah, ini yang tadi, akan ada di rancangan selanjutnya ya. Jadi emergency procedure tadi. Jadi itu menyimpan semua transaksinya dulu di dalam lokal Arduino, lalu hit lagi ke endpoint waktu koneksi bisa. Apakah terjawab kan? Oke, terjawab sih. Terima kasih Timo.
Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan? Permisi, izin bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Timothy atas penjelasannya. Ingin bertanya, mungkin lebih terkait ke RFID-nya, kan terkait dengan pengujian juga sih. Tadi kan kalau RFID itu, kalau saya baca-baca itu katanya ada kadang-kadang suka ada masalah kalau misalnya dia nge-scan barengan, soalnya ada kemungkinan ntar sinyal yang di-return-nya bisa interferensi, terus mungkin menghasilkan sinyal baru atau mengganggu gitu. Selain itu mungkin katanya RFID mungkin bermasalah untuk jika dekat dengan cairan atau misalnya dengan logam gitu misalnya, itu kira-kira gimana ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Johannes. Jadi mungkin pertama dulu ya yang scan benda berbarengan itu. Jadi menurut riset yang saya baca, RFID scanner itu ada 3 jenis ya. Saya kurang ingat nama-nama jenisnya, tetapi yang saya ingat untuk frekuensi di atas 13,56 MHz, di mana frekuensi itu yang digunakan di RFID scanner ini, itu bisa maksimal 2. Jadi karena ini juga kembali lagi kan ke berapa sih harga implementasi yang mau dibayar. Kalau untuk prototipe ini kan masih menggunakan yang paling rendah ya, masih yang RFI 522. Itu di harga sekitar 40 ribuan. Jadi ya kalau untuk misalkan memang mau menangani kasus di mana yang memerlukan scan barang yang lebih banyak dan jangkauan baca yang lebih jauh, mungkin bisa di-upgrade si scannernya sih. Ini juga terkait dengan yang kasus tadi di pertanyaannya, misalkan ada cairan yang mengganggu itu. Nah, itu juga nanti akan dilakukan di pengujian, karena sejujurnya saya juga masih belum mengetahui bagaimana performance scanner ini kalau misalkan ada di kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan kayak tadi ada cairan atau metal yang mengganggu scanner. Apakah sudah terjawab, Johannes? Ya, oke. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Yang lain? Permisi Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Mungkin lebih ke pemilihan teknologinya. Tadi kan dibandingkan RFID dengan kamera. Mungkin pertanyaan saya, kenapa pakai RFID atau mungkin pernah ada pertimbangan pemakaian barcode nggak? Karena kan biasanya toko retail zaman sekarang juga udah ada barcode gitu. Dan di bara itu kan biasanya udah ada barcode-nya. Sebenarnya bukannya secara sistem itu bisa aja RFID diganti aja pakai barcode, jadi nggak perlu nambahin RFID tag-nya. Kira-kira seperti itu sih pertanyaan saya. Jadi nge-scan sendiri, jadi sistemnya sama tapi pakai barcode aja gitu. Barcode scanner. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Terima kasih Boas untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita menggunakan barcode, itu sebenarnya kembali lagi permasalahannya ke permasalahan awal ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia kan pada umumnya masih menggunakan barcode. Permasalahan yang biasa di barcode itu adalah misalkan pada barang-barang yang basah, seringkali barcode-nya itu mengalami misalkan goresan atau misalkan sedikit pudar. Nah, itu akan tentunya berimpact pada waktu yang diperlukan untuk memindai produk tersebut. Jadi misalkan dia harus buat ulang lagi barcode-nya. Terus yang kedua, dia juga harus mencari kan lokasi si barcode-nya ada di mana. Tapi kalau RFID, dia tidak memerlukan akurasi penempatan yang setinggi barcode. Jadi asalkan dia ada di read range-nya aja, maka label sudah terbaca. Dengan ini, jadi tidak diperlukan effort yang jauh, tidak diperlukan effort yang banyak untuk menemukan di mana sih sebenarnya labelnya itu. Mungkin itu. Jadi kembali lagi ke waktu cashless check-up-nya sih. Apakah terjawab, Bos? Sudah cukup sama 32 dan 32. Lalu waktu eksekusinya juga mirip, yaitu 121 dan 112. Nah, waktu eksekusi ini tuh sebenarnya mirip-mirip lah, 11-12, kadang-kadang lebih banyak yang. Oke, baik. Silakan, ada pertanyaan lain? Kevin? Untuk sekarang belum ada, Pak.
Bram? Dari saya juga belum ada, Pak. Luis? Dari saya juga belum ada, Pak. Yudi, Valentino? Saya juga belum ada sih, Pak. Ada pertanyaan. Anzaldi? Ada nih, Anzaldi? Orangnya nggak ada. Oke. Ya, ini Timothy. Jadi orangnya itu dia jadi nyeken sendiri gitu ya, jadi megang scannernya dipegang atau gimana itu kalau skenario kamu? Oke. Jadi rencananya sih scannernya ada di meja gitu sih, Pak. Jadi Meja, terus jadi orangnya yang geser-geser gitu. orangnya Gimana? mendekatkan barangnya ke scannernya. Sebenarnya ini karena ini, Pak, jadi sebenarnya rencana awalnya itu ingin seperti di yang kalau misalkan di toko-toko belanja baju terutama sih, yang ada RFID scannernya itu di luar tokonya. Kalau misalkan barangnya kelewat ada tag-nya itu kan dia bunyi. Nah, saya mau bikin rencana awal kayak gitu, Pak. Cuman karena implementasinya itu memerlukan biaya yang mahal, ternyata setelah saya baca untuk biaya untuk jangkauan baca di atas 10 cm itu harganya udah di sekitar 1 juta lebih gitu, Pak. Jadi saya downgrade sistemnya jadi di scan lebih dekat aja. Jadi ini berapa jaraknya berapa senti? Untuk teknologi RFC 2522 ini dia angka 2 sampai 5 cm, Pak. Tapi dengan yang saya eksperimen saya lakukan sendiri itu dia ada di angka 2 cm. Jadi triknya adalah saya membesarkan voltage gain-nya dari software-nya, Pak. Jadi bisa sekarang di angka 3 cm udah bisa. 2 cm, 3 cm, ya apa maksudnya sebenarnya agak deket ya. Iya. Maksudnya harus dekat gitu, harus mendekatkan juga gitu, artinya nggak bisa yang apa agak jauh gitu, nggak juga gitu kan, jadi harus didekatkan. Terus apa, ada bunyi atau apa yang sebagai notifikasinya? Nah, untuk itu makanya tadi saya untuk langkah selanjutnya ingin menampilkan di LCD gitu sih, Pak. Saya belum pakai modul buzzer gitu, biasa yang buat bunyi atau jadi solusinya adalah nanti akan pakai LCD sih, Pak. Jadi nanti barang yang terscan tuh ada. Kalau untuk sekarang baru tertampil di serial monitor. Kalau di IDE Arduino itu ada serial monitornya, Pak. Jadi baru di serial monitornya itu ada tulisan kalau barangnya scan ID berapa, spesifikasinya apa gitu. Jadi munculnya di monitor ya sekarang ya, maksudnya belum kayak apa LCD atau bunyi juga belum ada ya, maksudnya nggak bunyi jadi cuma tek gitu apa. Nah, kemudian info yang ditampilkan apa itu untuk saat ini yang di monitor? Yang di monitor sekarang itu masih proses debugging gitu sih, Pak. Jadi masih misalkan ada terbaca ID sekian, terus dikirim masih gitu-gitu. Belum ini ya, belum struktur datanya itu masih belum ditampilkan kayak. Oke, ini gimana nih? Kira-kira bisa selesai enggak? Saya rasa sih kalau untuk tinggal menampilkan kan sekarang data-datanya udah ada semua, Pak. Tinggal ditampilkan saja. Jadi harusnya cepat sih, Pak. Tinggal saya mungkin nanti harus cari modul LCD-nya itu, atau mungkin nanti bisa tambahin. Sebenarnya saya ada rencana juga untuk tambahin minimal lampu sih, Pak. Kalau memang nanti LCD tidak bisa, misalkan voltage Arduino-nya kurang atau gimana. Nanti mungkin rencana kedua lampu sih minimal, atau speaker. Ya, sebenarnya sih kalau buat TA ya ini kan lebih ke arah fungsionalitas gitu. Jadi sebenarnya gimana biar bisa jalan ya, perkara mungkin nanti tampilannya agak belum bagus ya itu sebenarnya
secondary gitu ya, jadi nggak terlalu urgent ya. Tapi yang lebih penting kan ini bisa secara fungsionalitas bisa dijalankan sehingga kamu bisa melakukan evaluasi gitu. Itu yang lebih penting. Jadi tolong bisa diatur ya, karena ini waktunya kan juga nggak lama ya untuk sampai penyelesaian, sampai misalnya kamu mau ikut sidang, jadi ya harus benar-benar dipilih untuk hal-hal yang perlu untuk diselesaikan gitu ya. Baik, Pak. Ya. Oke, jadi terus, nah, yang pembayarannya tadi virtual ya, masih virtual. Iya. Ininya gimana? Dari penscanan terus sampai pembayaran, langkah-langkahnya gimana itu? Oke, jadi barang-barangnya itu setiap diskan kan dia hit ke scan produk itu, Pak. Ya, jadi untuk setiap produk yang terscan itu akan disimpan ke database kan. Jadi nanti di servernya itu akan membuat semacam invoice gitu, Pak. Jadi dia akan mengsum si jumlah produk untuk order yang sudah dilakukan tadi. Lalu ketika si pelanggannya ini meng-scan kartu anggotanya, akan terekam ID-nya, lalu dia dipotong di saldo di database-nya gitu sih, Pak. Oke, ini udah diimplementasikan atau Udah, Pak. baru rencana? Udah, semuanya sudah jalan, Pak. Tapi kecuali yang speaker sama LCD tadi itu sih. Oh, Jadi untuk data semua sekarang sudah jalan, sudah fungsional. Tapi ya untuk delivernya aja yang mungkin agak masih kurang. oke. Ya tinggal ini ya, integrasinya ya, kamu mengintegrasikan terus sama bagian tadi tampilannya ya. Untuk proses integrasi juga sudah sih, Pak. Udah. Benar-benar tinggal tampilannya sih harusnya. Oh, berarti masalah tampilannya ya yang belum dilengkapin ya. Iya, Pak. Oke, jadi tolong bisa dilengkapin lagi gitu ya sampai sidang soal tampilan terus sama rencana-rencana langkah selanjutnya itu bisa diselesaikan. Oke, terus bukunya juga supaya dilengkapi ya. Baik. Ya, jadi itu yang perlu diselesaikan. Oke. Dari teman-temannya ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kiranya cukup ya. Kita akhiri seminar tugas akhir 2 Saudara Timothy. Tindak lanjutnya tadi segera diselesaikan ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Seminar selanjutnya jam 11 ya. Tolong bisa disiapkan. Terima kasih.